Hai Polis, selamat datang ke dalam podcast episode pertama dengan saya Susi Syondal, lidah celupar, burit bagagar. Bersama dengan saya hari ini si Loy bikin Bikin panas. panas. Siapa tidak kenal dengan Loy bikin Murid. panas? Jadi Loy, Oke. dia ini kira macam dia ini legend sudah tahu. Dia lebih daripada 10 tahun sudah viral di Sabah, betul kan? Yes, betul. Jadi macam berapa lama sudah kau viral tuh? Oke, saya itu viral 2012. Saya start buat konten pada tahun 2012, tapi viral time 2013. Jadi, ndak kita pandai mengira, jadi kau kira sendiri. Jadi kalau saya kira-kira itu lebih 10 tahun sudah lebih Lebih itu. dari setahun, 10 tahun. Lebih dari 10 tahun lah lo bikin panas. Jadi dia ini macam lebih dikenali sebagai kuda, binatang. Tapi tengok-tengok rupa dia ini macam bukan binatang juga, Bah. Jadi kau suka laki-laki kan perempuan ini ya? Kau balik-balik mau kau ini lesbian, kau homoseksual ini. Suka laki-laki kan suka perempuan juga. Sekali laki suka perempuan. Kalau ada lelaki mendekat, kita suka. Kalau ada perempuan mendekat, try dulu lah, kan? Boleh masuk lah. Ini adalah si Goga. Oke, jadi Goga. Oke, go. Sepanjang perjalanan kau lah sebagai Influencer? influencer, ya influencer kita panggil. Apa kau rasa benda yang shock lah? Shock. Oke, for the first time saya itu viral, terus jadi orang famous lah kan? Oke, famous lah. Oke. Yang best sekali dikenal oleh ramai orang. Jadi macam yang feel artis tuh ada, macam yang rasa macam artis lah saya. Saya suka macam itu sebenarnya. Ya, gitulah. Jadi itu yang saya terfokus. Itu yang saya terfokus sampai membuat diri saya macam yang bestnya rasa begini-begini pula kan sampai susah mau tidur. Kadang-kadang ada yang mau time tidur tuh kan. Terus rasa bangga nih. Iya, bangga yang Ya. macam yang artis. Gitulah. Begitu. Jadi bagi lo yang bikin Oke. panas sendiri lah. Menjadi seorang influencer nih, sebelum ini kan kita orang biasa juga kan. Iya, betul. Jadi apabila sudah jadi influencer tuh mana satu yang lebih besar impact dia? Benda bagus kah? Benda yang tidak berapa bagus? Kita paham. Maksudnya selepas kau sudah viral kan, kau rasa bagus kau jadi viral kah? Ataupun tidak bagus pula jadi viral? Gitu. Oh, oke. Sebenarnya kalau kita pikirkan dari segi positif, oke, macam ada bagusnya. Sebab once kita jadi viral dalam segi positif, ada aja punya impact menghasilkan sesuatu yang lumayan. Yep. Jadi bagi saya gunakan viral nih untuk bukan kepentingan diri sendiri, bukan juga kepentingan untuk apa semua, tapi buat untuk menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan diri dan orang di sekeliling. Begitu. Betul. Itu kan lagi ini kru tepuk tangan. Wah, banyak betul kita punya Masuk kru. betul kita punya. Konten. Macam mana pula dengan Oke. benda yang orang bilang tidak berapa shock lah. Jadi bila kau dapat influencer kan, mesti ada benda yang macamnya, banyak. Oke, saya pernah juga rasa begitu, tapi saya kan jenis orang yang kau tahu juga kan saya ini jenis macam mana yang ada pun tapi saya tidak seberapa layan because I know they don't have the right to judge me because judging me doesn't define who I am. It's define who they are. Wah. And I think Itu ayatnya daripada 10 tahun yang lalu lagi. nggak pada tukar itu. Ya, bercakap pasal tukar-tukar ayat nih, ada beberapa orang netizen cakap pasal penampilan Loy, di mana daripada awalnya Loy bikin panas viral nih sampai sekarang tidak pernah ubah penampilan. So macam orang jadi macam boring lah Loy ini itu jatuh kan lah sedikit style rambut gitu. Jadi apa kau punya komen pasal itu? Oke, kalau saya penampilan itu hanyalah luaran saja. Tidak apa. Sampai mati pun itu saja, it's okay. Because itu hanyalah luaran. Tapi daripada keburukan, dalaman boleh tukar ke kebaikan. Gitu. Jadi aku tahu ayat aku nih. Jadi saya prepare untuk ubah dalaman saya daripada luaran saya.
Jadi, kalau boleh, Loi kongsikan apa rahasia untuk bertahan dalam industri hiburan dalam Sabah ini lah Oke. sampai lebih daripada 10 tahun. Gila, susah mau buat tuh. Lebih daripada 10 tahun ke dalam industri, susah tuh. Oke, kalau saya lah kan, oke, ini berdasarkan pengalaman dan pencapaian saya sampai lebih daripada 10 tahun menjadi Loi Bikin Panas, still ada nama, still ada peminat, still ada everything, oke. Saya Relevan lah. mesti kena ikut kita punya isu semasa dan macam mana minat orang generasi yang sekarang. Macam contoh sekarang banyak orang yang baru kan. Jadi kita kena letakkan diri kita ke minatan diorang begitu. Jadi saya fokus di situ adalah idea di mana saya perlu cari idea baru, fresh, every year, every month, every week, every day. Supaya sentiasa orang rasa macam, wow, ini idea baru lagi. Jadi orang akan sentiasa terminat. Gitu. Terus, Dah lah aku tahu. Ngambek pun kita punya jawaban. Betul, aku tidak tahu. Oke, betul. Itu dari kau sendiri ya. Gitu. Oke, jadi sepanjang kalau tidak salah pengiraan saya lah, mungkin dalam belasan tahun, dalam industri ini ada banyak semuanya orang yang saya nampak yang guna nama Bikin Panas. Ada juga orang yang ikut-ikut konten Loi Bikin Panas, ada juga orang yang ikut-ikut gaya Loi Bikin Panas. Jadi apa kau rasa bila kau nampak benda-benda begitu? Macam orang coba copy kau begitu. Berterima kasih sekali saya rasa. Aduh, kenapa dari tadi kau begini? Memang sedih kah? Sedih menangis? Kak, Sedih sebab rupanya ada juga pula yang trying hard. Ano lah. It's up to them. Kalau diorang kalau diorang mau ikut cara saya, ikut gaya saya, it's up to them. Saya bagi green line. Tapi jangan sampai diorang salah mengguna sampai diri sendiri jatuh lah gitu. Ya, kadang-kadang ada orang try tiru, tapi fail cara diorang tiru sampai menjadi macam tidak menjadi itu tiruan begitu. Saya pun sedang meniru juga, tiru diri sendiri. Tapi dikali menjadi. baiklah, jadi kita membongkar lagi si Loinya, kita kena bongkar sebongkar-bongkar Kita sampai sampah, ujung kakinya. Bukan kita macam sampah bagra. Membongkar Bagian jalan. Oke, jadi Oke, on. sepanjang perjalanan lah kan, mesti ada cabaran. Yang punya lagu tuh kan, setiap perjalanan pasti ada cabaran. Gitu. So, apa Loi rasa yang cabaran terbesar lah yang membuat Loi rasa macam mau saja dapat buat ini semua gitu. Pernah rasa begitu? Yes, pernah. Oke, this is a serious talk lah kan. Oke. Saya jarang di-share ini benda nih di di media kah atau di mana-mana lah, yes. Saya pernah ada mengalami masalah pribadi, tapi this is about my personal problem lah kan, yang mengakibatkan saya berpikir untuk berhenti menjadi Loi Bikin Panas. Jadi itu adalah salah satu saya punya halangan yang paling besar saya pernah terima sampai saya berpikir mau stop jadi Loi Bikin Panas dan stop menjadi seorang content creator, jadi blogger, jadi influencer, jadi everything, dan saya sampai saya menjadi mengalami pikiran yang better saya kerja salah, cuci piring di restoran kah, di mana jadi pelayan kah, kerja sajalah, tak payahlah jadi famous. Tapi apabila saya terpikir balik, why harus kill our career? Awal. Burung hantu, awal. Why kita harus bunuh kita punya career? Kan? Jadi apa yang membuatkan perkara yang membuatkan kau rasa begitu? Saya macam mana coba? Kenapa kau boleh ada pikiran macam mau berhenti? Sebab saya rasa sebab ini ada kaitan juga dengan saya punya career, di mana saya harus tinggalkan career saya dengan masalah pribadi saya nih. Tapi apabila saya terpikir balik,
macam saya tidak pernah bersyukur dengan career saya yang pernah membantu saya, dan jadi saya buang itu pikiran negatif yang mau try bunuh saya punya career. Jadi saya buanglah gitu. Nah, tahu macam mana Mas Akam punya bahasa ini, lain ditanya lain dijawab. Sial betul ini pondan ini, Pak. Ayam dan titik lah. Oke, jadi lo ini dia punya konten-konten ini semuanya yang gila-gila ya, yang gila, Yes. yang bodoh, telingung-telingung juga lah. Lepas ini jadi si Sindang dia jadi orang tua juga di konten ini. Sisi Lepas tuh mesti pernah dapat komen-komen yang negatif. masuk lah, macam yang negatif tuh banyak, kita memang tiap hari kita Yes. dapat komen negatif kan banget netizen kan ngate erok nih. Tapi mesti ada beberapa komen yang masuk betul di hati kita. Betul. Oh iya iya iya. Jadi Pernah. macam mana cara lo macam kasih Oh, oke. Benda tuh memang saya pernah balik-balik saya kena. Oke, sebanyak komen negatif yang saya terima, ada beberapa komen negatif yang masuk dengan saya. Macam cara dia komen tuh seolah-olah memang dia 100% kenal saya, tapi walaupun orang tuh tidak kenal aku, tapi cara dia komen tuh kan memang masuk dalam hati. Tapi cara saya untuk menghilangkan benda tu atau macam mana mau clearkan benda tu dalam diri saya adalah saya kena sedar diri juga. Memang betul juga yang dia cakap. Namun apa yang perlu saya buat adalah saya ubah kesilapan dalam diri saya. Macam contoh, memang betul dia cakap. Jadi apabila saya sudah realize apa yang dia cakap, saya try hard untuk ubah kesilapan dalam diri saya. That's why. gitu. That's it. Yes, that's it. Kita dive in lagi. Jangan kita berhenti di sini. Kita dive in lagi. So dive in. So, jadi kita sekarang minum dulu. Kita lihat sebentar bersama dengan Jus Bongga. Jadi inilah Jus Bongga by Mama Loy, sponsor kita pada hari ini. So kalau kalian berminat, ada link di atas. Oke, go. Ini dalam versi nanas. Iya, nanas. Ini paling famous nih. Dia punya rasa sangat refreshing. Oke, go. Oke, baiklah Gaga. So kita dive in lagi lah, lebih tinggi. Loy Bikin Panas ini dia terkenal dengan sebagai seorang pelawak, betul. Tapi tiba-tiba pula, Pondan ini pandai pula menyanyi. Tiba-tiba Pondan kasih keluar lagu. Lagu semangat pula tuh, lagu inspirasi. Jadi di mana ide tuh datang? Tiba-tiba mau mesti ada keluar lagu. Oke. Begini, sebenarnya pelawak tuh itu bonus daripada diri saya sebenarnya, oke? Sebab saya ini dari dulu masih kecil memang saya menari saja. Menyanyi itu tidak, menari yes. Tapi disebabkan mama saya suruh cakap belajar ke menyanyi, and then mama saya ajar saya, coaching saya cara menyanyi macam mana sampai saya terpandai. Tapi saya berhabis buat konten menari time 2010 sampai 2012 dan konten menyanyi time 2010 sampai 12 tidak pernah tembus viral. Tapi apabila saya ada satu idea mau menjadi jadi diri sendiri, macam yang ada kan viral yang teksi itu yang hinda tuh begitu tuh terviral pula di situ. Jadi yang tak famous di situ sebenarnya adalah lawak Loy Bikin Panas, bukan menari dan menyanyi. Jadi apabila macam mau habis sudah konten saya, habis sudah idea saya lah buat lawak-lawak, why not kita kasih keluar bakat kita yang selama ini yang kita pendam. Betul. Pendam betul lah, selama ini yang kita tapuk. Gitu. Sisik tapuk lah. Tapi sebab kami dengan Lo ini semuanya kami tinggal serumah. Jadi Lo ini dia bukan saja pandai melawak, dia punya stage presence pun sangat bagus. Satu benda lah yang kita nice untuk kita bincangkan, pasal kebantutan bager. Pasal kepundanan nih. Kenapa kan bantut boleh buat semua? Dari pengalaman lah, pengalaman bekerja sama dengan Loy Bikin Panas. Dari makeup, dari lakonan, dari setting angle, kamera, dari editing, dari sampai jahit baju, piping, elektronik pun Pondan pandai. Aku nggak tahu, kau ini Pondan dari planet mana baga? Jadi macam mana boleh pandai buat semua itu gagal?
Oke, bilang orang anu lah kan, no, full package lah kan. Nah, Oke, full sebenarnya package. sebenarnya orang-orang yang macam kita nih atau pondan lah kan, kita lebih kepada bakat, mentality kita dan minat kita tuh terlampau tinggi. That's why Ah, kita punya idea dan kita punya otak tuh kan cepat pick up, cepat ah, pick up. Jadi apabila kita belajar sesuatu tuh senang masuk di otak kita. Once yes. kita minat, sebab kita ini banyak keminatan. Sebab hati kita nih kan senang masuk benda-benda yang walaupun orang lain tidak minat, tapi kita minat sebab hati kita memiliki hati yang sangat-sangat lembut. Ya. Jadi, jadi hati kita nih, once kita nampak benda yang kita mau try buat, kita terus terbuat, terus kita Ah, terminat mau buat sampai kita terjadi, sampai macam begitulah. Jadi saya prepare untuk keep on itu perasaan atau keep on itu mentality untuk cepat tangkap dengan benda-benda yang sepatutnya saya belajar sebab saya boleh guna di masa yang akan datang gitu. Jadi kita nih kan, contoh lah, Loy lah. Loy ini viral, dia tidak disengajakan, betul tidak betul? Ya, tidak Tidak sengaja. sangat disengajakan. Jadi bila Loy sudah viral, lepas itu pap tunjuk satu bakat, pap tunjuk satu bakat. Mungkin sebelum viral memang sudah sedia bakat pula, ataupun selepas Ah, viral baru asah bakatku. Macam mana? saya tidak tahu lah ini diri saya sebenarnya yang lawak tuh datang daripada diri saya sendiri. So inilah yang bikin panas. Start belum viral lagi memang beginilah saya, tapi saya tidak tahu adakah ini bakat atau tidak. Sebenarnya lawak Loy bikin panas tuh saya tidak langsung terrealize pun atau teringat terpikir pun itu adalah bakat. Bakat. Sebab yang saya terpikir di bakatnya adalah sukan-sukan, menari, menyanyi itu yang bakat. Tapi saya tidak tahu apa itu bakat kalau sekali rupanya saya jadi diri sendiri, saya bercakap melalui WhatsApp sampai jadi sebuah bentuk bakat. Gitu. Selepas viral dengan voice tuh, Ya. so Loy mula buat video berlakon, Berlakon. penjiwaan watak tuh masuk ya. Kalau udah jadi nini memang betul-betul nenek lah kalau nampak bisa nampai-nampai, tapi nenek yang sundal punya lah. Kalau dia menjadi laki-laki, memang laki-laki lah, bertemu yang ala-ala besar lato-lato tuh. Jadi kalau penjiwaan watak nih masuk, yes. Lain lagi kalau dia buat stage show, itu kau jangan cakap lah, kau semua gulung tikar lah kira semua, oke? Last but not least, bila sudah buat semua tuh, pang, huru hara sudah lo bikin panas, tiba-tiba lagi, jadi businessman. Macam mana itu, Gar? Apa itu? Oke, businessman kan. Oke, berkaitan dengan berkaitan dengan tentang bisnis. Oke. Takkan kita situ-situ aja kan, girl. Takkan kita situ-situ saja. Jadi, why not? Sudah kita ada nama, oke? Sudah kita ada nama, kita famous sudah, oke? Walau bilang orang tidak seberapa famous macam mainstream artis apa semua, tapi at least kita boleh gunakan kita punya kefamousan itu untuk menghasilkan satu hasilan yang dapat membantu keluarga kita, orang sekeliling kita, even those orang yang kita tidak kenal begitu. Jadi saya jadi famous ataupun saya jadi influencer, saya dapat nama, saya gunakan nama tuh untuk kebaikan, untuk memajukan diri sendiri, bukan untuk mendapatkan nama untuk suka-suka untuk enjoy saja tidak. Saya mau ada hasil, ada hasil untuk masa depan. Yes, betul sekali. Oke, jadi soalan terakhir lah untuk Loy bikin panas. Sebab si Loy pun Denny memang Ada yang busy guy. panas-panas punya soalan? Ini ini masih single kah? Atau sudah taken nih? Ay, mau jujur kan ya? Mau jujur kan ya? Oke, kalau di media, I'm not single anymore. Itu kalau di media. Di media. Because I have a loads of boyfriend. Oh, alah. Yes, boyfriend ada banyak. Kalau di media, especially dekat Pemain TikTok. lato-lato pula kami. Allah. Oke, kalau di media, especially di TikTok, saya ada banyak boyfriend. Sebab saya punya konten di TikTok percintaan. Karena lagi pakai filter di situ, hello, muka kuda-kuda begini. Jangan cakap ya, you all laku. Itu kalau filter. Oke. Tapi in personal, I'm not single for the girl. Yes. Not single for the girl. For the girl. But I always muntah lah.
Tapi serius lah, memang tidak perasaan dengan perempuan. Apa? Perempuan memang tidak perasaan lah, ataupun adalah sedikit-sedikit lah, boleh lah. Oke, serius toh. Sebenarnya memang langsung tidak perasaan dengan perempuan. Terus serius ya. Memang langsung tidak perasaan dengan perempuan. Ya, serius. This is serius. But saya tahu perasaan ini adalah ujian saya. Why not? Yang tiada boleh kasih ada. Boleh coba lah. Boleh coba. Jadi saya try. Dan saya dapat beberapa perasaan sampailah saya mau rasa kacang. Saya mau rasa kacang yang bau belacan. Mungkin katanya si Gaga, kau punya Oke. first. Bagus sampailah kita mintakan soalan yang panas-panas. Kau punya first kan Gaga? Yang bukan loh, yang itu juga. Oke. Kau punya first love kan? Kau punya first kiss. First kiss aja lah, terlampaui juga. Bulan Ramadan kita kena kilekit, First kiss. sama apa jantina dia dong. Oke, my first kiss. Umur berapa? Umur. Oh, 13. Dia pilih ya. Tidak, ya umur 13 aku. Oke, my first kiss is perempuan. Yes, perempuan. Jadi macam mana kau boleh jadi pundan? Sebab this is my personal story. Oke, ini terlampau panjang nih story dia, tapi kita kasih pendekkan sajalah. Okay. Sebelum saya jadi seorang loy bikin panas yang lemah lembut, saya adalah lelaki dulu. Yes, Lelaki betul aku. Tapi seriously guys, this is my personal. Saya lelaki dulu, even though kotanya Sakina, kotanya keluarga saya, memang diorang tahu yang saya lelaki dulu dan saya ada girlfriend dulu, tapi disandarkan lah. Lepas tu saya terlampau banyak bergaduh dengan kawan-kawan sampai sebab saya nakal dulu, asal bergaduh memang pecah kepala, pecah darah sebab kau tolak kan budak kampung bisa kan. pecah darah. Ya, pecah darah. Wow, ditakut ya. Tapi ini serius. Tapi apabila macam tu keadaan sudah menjadi porak-poranda di keluarga kami, sebab balik-balik kena komplain anak mamak saya kunun balik-balik kasih pecah kepala budak, bergaduh apa semua. Jadi mamak saya decide untuk hantar saya pergi Lahad Datu. Kan? Pergi hantar saya pergi dekat Lahad Datu, dan apabila saya membesar di Lahad Datu saya jadi rainbow. Jadi dia punya ceritanya kau sampai di Lahad Datu. Terus kau jadi pondan kah? Ya, ada kau nampak macam, ada pondan, cantiknya pondan tuh. Aku pun mau jadi macam dia lah. Tidak, disebabkan environment saya dan saya punya programming. Otak saya berkawan dengan semua perempuan. Sebab lelaki-lelaki di sana tidak mau berkawan sama saya sebab saya jahat. Jadi saya membesar dalam programming perempuan sampai saya terserap semua energi perempuan sampailah jadi perempuan. Itulah begitu. Perjalanan kebantutan Ada si sebab. Gaga. Ada Ya. sebab kenapa dia boleh jadi lembut macam ginilah. Tapi memang tapi saya rasa bersyukur juga lah saya dapat memiliki perasaan yang lembut begini sebab kata kenapa saya kasih positifkan saja dia. Oke, sebab kata kenapa once saya membesar nanti kalau saya masih still lelaki mungkin saya menjadi penjahat kali. Ya, mungkin saya bekerja parang kali, mungkin saya ambil benda-benda yang tidak bagus kayak sebatu kah, minum arak kah, ini kah, tapi kat itu yang sebatu. Kasih rosak anak orang kah? Kasih rosak anak macam orang gitulah. kah, begaduh kah, mungkin melawan ibu bapak kah. Tapi apabila saya dapat perasaan begini, saya membesar dengan programming perempuan semua, terus saya macam yang terpikir, oh tidak bagus memang buat pula begitu kan. Sebab saya belum terasa benda yang pernah saya pukul, saya buat kepada diri saya sendiri. Mesti sakit kan? Begitu. Jadi macam ada perasaan syukur lah jadi pondan gitu lah. Bukan lah. Iyalah kok jadi Aku rasa mungkin saya patut bersyukur pula. Mungkin saya sepatutnya bersyukur. Because why saya harus bersyukur? Sebab this is ujian. Ini hanya ujian. Jadi once kita dapat ujian, kita bersyukur sebab kita diberikan ujian dan Tuhan sayang kita. masuk ke Tuhan kita. Tidak tahu. Sampai kita sambayang di sini. Oke, jadi sebelum kita end kita punya podcast, kita mau bagi peluang sama si Gaga lah dulu untuk memberi sepatah dua kata. Jangan lupa juga promote kau punya jus bongga. Sebab dia punya rasa ini memang bongga ada perak Pak Evawan kok. Jadi
Apa kau punya pesanan untuk peminat ataupun haters kau di luar sana? Oke, first untuk haters. Oke. Untuk haters, dimanapun Anda berada, di situ tidaklah kamu Sebab aku akan sentiasa berada di situ juga. Kalau kau buka media. Tapi untuk mga fans, ready lah sebab Mama ada banyak idea. Jadi pasti sampai bila-bila Mama akan sentiasa ceria. Mama akan sentiasa buat Anda ceria. Yes, begitu. Dan untuk apa lagi? Jangan lupa kau punya kau tidak Kepada mau orang semua. punya Jangan janji- lupa untuk jangan follow tambah Loy kita bikin Jangan lupa untuk follow Loy Bikin Panas dekat Facebook dan jangan lupa untuk follow TikTok Loy Bikin Panas juga dan jangan lupa untuk follow IG Loy Lipap dan YouTube Loy Lipap dan jangan lupa untuk dapatkan kita punya jus bongga sepanjang hari Ramadan dia ada promosi satu paket begini dalam RM RM5 50 sen tapi sekarang kita buat dalam 3 flavor 12 ringgit sahaja promosi Ramadan. Betul. Begitu sebab raya nanti bolehlah kamu hidangkan tetamu kamu jus-jus beginilah. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan kamu boleh tekan mana-mana link sahaja di media Loy Bikin Panas. Yes, jadi jangan lupa dapatkan kamu punya jus bongga. Kita akan berjumpa lagi dalam podcast Susi Shondang, Lidah Celupang, Pantat Begagang. Mantap bukan? Tadi jubur begang. Go! Cut.